Panggilnya adalah Pak Irsad sekarang dengan nama pembalasan pariwisata. Banyak orang yang pergi ini takut juga. Sekarang masih ditakuti karena kenapa? Vaksinnya belum sesuai dengan EMA. Kalau WHO yang keluarin itu Sinovac boleh. Sinovac boleh. Kalau EMA nggak boleh. Pak, penciuman saya hilang nih. Panik dulu itu. Teman-teman, jumpa lagi kita dengan Peluang Entertainment. Hari ini kita tidak berbicara koperasi, nggak bicara ekonomi mikro, tetapi kita ingin berbicara mengenai leisure, yaitu pariwisata. Pemerintah mulai mengumumkan sedikit pelonggaran dunia usaha, di mana PPKM mulai dikurangi dan tampaknya dunia ekonomi akan mulai bangkit. Nah, saya ingin berbicara mengenai sektor pariwisata. Jangan lupa majalah Peluang punya kebiasaan jalan-jalan dengan kolehanya. Biasanya kita ke Eropa atau ke Asia, Jepang atau China. Dan seperti apa sekarang kira-kira ke depan? Apakah orang masih tertarik untuk pergi ke kawasan Eropa atau kawasan dunia lainnya? Karena biasanya ada semacam ancaman gitu ya kalau berangkat dengan situasi sekarang. Vaksinnya apakah pakai Pfizer atau Sinopharm atau macam-macam vaksin, karena vaksin sekarang udah masuk dunia industri juga gitu. Jadi agak aneh ini, vaksin kok bisa berbeda-beda gitu. Hari ini kita kedatangan seorang praktisi atau seorang, saya lebih menyebutnya respected tour leader, yaitu Johnny Ipo. Selamat datang di makasih. Studio Peluang Entertainment. Pak Johnny, kami sengaja ngundang Anda karena ya saya tahu nggak banyak tour leader seperti Anda ini yang biasanya kalau bawa tamunya di Eropa itu kayaknya Anda habis-habisan gitu. Melayani. Sehingga kalau kita pulang dari Eropa sama Johnny Ipo, kita dapat ilmu baru tentang sejarah gitu. Saya ingat sama Anda di Ceko ya. Wah, luar biasa. Pulangnya saya hafal betul tentang siapa pahlawan Ceko, sungainya apa aja. Saya ingat sungai Danon itu ya. Bukan. Merek minuman ya? Kalau Danon itu adanya di Hongaria. Kalau di Ceko, Vltava namanya. Tapi ingat ya? Ingat banget. Danon ingat ya? Ingatnya minuman, merek minuman. Donau. Oke. Pak Ipo, sekarang kan kita mendengarkan ada semacam dendam kesumat di pelaku pariwisata gitu kan. Betul. Ini dikit lagi nih, spring nih. Artinya ketika COVID mulai melandai kan itu selektif alam ya, tiba-tiba dia akan mendaki kan. Ini saatnya orang membalas dendam nih. Ini spring. Pada waktu dia udah mulai musim semi. Musim semi, semuanya jadi duit nih. Apa aja jadi duit, orang mulai dendam. Betul. Dengan bagaimana cara ngampulin duit. Dunia pariwisata kayaknya udah mulai mengangkat panji perang dia dengan revenge tourism, atau tourism. Kita panggilnya adalah Pak Irsad sekarang dengan nama pembalasan pariwisata. Gimana ceritanya Pak? Saya buka dulu ya, teman-teman ya. Gampang. Peluang Entertainment menyediakan jasa produksi company profile. Tim Peluang Entertainment bekerja secara profesional, kreatif, dengan perkembangan audiovisual saat ini. Mari tingkatkan brand perusahaan Anda melalui visual video yang diproduksi oleh tim profesional kami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami dan wujudkan impian Anda. Jadi pembalasan pariwisata ini khususnya kita ini praktisi dari outbound tour yang keluar negeri ya. Indonesia ini setelah 18 bulan nggak boleh keluar dan harus working from home, itu sangat menyakitkan luar biasa untuk mereka. Ya, mereka udah sehat, duitnya udah terkumpul, tapi stres, depresi karena tidak bisa pakai duitnya. Itu dia yang terjadi. Nah sekarang salah satu negara-negara di Eropa sudah mulai open border. Ya, misalnya Swiss udah mulai, Spanyol juga udah mulai.
Nanti akan diikuti sebentar lagi nih akan masuk Austria aja kan buka, dan juga Belanda juga udah buka, bukan hanya untuk bisnis saja, bisa untuk pariwisata. Plus juga nanti nih yang paling penting Italia sama Jerman. Wah, mantap ya. Itu dua, iya. Kalau pariwisata kita kalau nggak ke Roma, kalau nggak sampai ke Venice, belum berasa ke Eropa kan? Sampai kemana tadi? Venice. Venice. Harus yang ngucapinnya harus pas. Venezia. Jangan Venice ya. Kalau Venice agak repot. Venice bahaya. Iya. Ya, Venezia sebetulnya kalau Italia ya. Nah, terus kalau udah selesai ini dibuka semua, orang Indonesia mau pergi lagi, ya udah pasti Pak. Ya kan? Dia udah nungguin dari beberapa bulan yang lalu sampai ada corporate kita tuh yang terhadang, dananya udah ada tapi mereka nggak bisa pergi. Bunga deposito makin bengkak. Tetapi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, depresi banget. Iya. Terus gimana ceritanya? Nah, sekarang, rencana tourism revenge of tourism ini gimana? Ya, kita harus cermati. Nomor satu, banyak orang yang pergi ini takut juga. Sekarang masih ditakuti karena kenapa? Vaksinnya belum sesuai dengan EMA. Eropa punya badan pelaksana dan pemberian vaksin. Singkatnya EMA. Iya, EMA. Kalau WHO yang keluarin, itu Sinovac boleh. Sinovac boleh. Kalau EMA nggak boleh. Nah, ini kan aneh. Oh, iya. Jadi ada apa? Vaksin yang dirasis gitu. Iya. Nah, sedangkan Indonesia kita pakainya apa deh? Pakainya Sinovac lebih banyak. By the way, saya kan udah pakai Sinovac 2 kali. Bisa ke Eropa nggak, saya? Harusnya bisa, nggak ada masalah. Harusnya bisa? Iya. Jadi kita nggak boleh dirasisin. Pak Irsyad mau pakai vaksin apa juga harusnya boleh. Mestinya begitu. Iya, but it's a matter of time. Kalau sakit kepala itu kan pakai paracetamol. Mau mereka Panadol, mau semua Bodrek. Pokoknya yang penting paracetamol. Betul, nanti akan dibuka semua. Akan dibuka. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau kita jalan bareng sama Peluang, udah jangan dipikirin lagi takut. Kita akan kemas itu semua, Pak Irsyad. Supaya teman-teman jangan terlalu mikirin masalah nanti di sana, ya. Cuman kita harus antisipasi itu benar. Iya. Nah, zaman nanti, ya, kalau sampai di bus, Pak Irsyad, kalau ada teman kita, aduh, Pak, penciuman saya hilang nih. Nah, gimana tuh? Oh, gitu. Tuh leadernya harus gimana tuh? Oh, panik tuh leader. Iya kan? Penciumannya hilang, nah, tapi belum tentu kan. Bisa aja lo pilek. Bisa aja pilek. Iya kan? Iya. Bisa aja ada yang tersumbat. Ya kan, terus udah mulai demam, ya dia mesti antisipasi Pak. Oh iya, kemarin gini Pak Ipo, ada biasa anggota kita pembaca setia majalah Peluang lah. Oke. Kita mulai kasih clue bahwa kita mau ke Eropa lagi, yaitu ke Swiss. Monovisit. Yes, monovisit ya. Jadi only Swiss country. Yes. Jadi dia bilang begini, saya pengen banget tuh. Yang saya tahu kan Swiss bukan hanya Titlis, ada gunung-gunung lain. Banyak lain. Banyak. Tapi saya khawatir Pak, katanya. Kalau saya ke sana tiba-tiba saya pas pulangnya masih wawasan swab kan. Di swab ternyata saya positif, gimana Pak? Saya masih tinggal di sana, hotel siapa yang bayar? Iya. Waduh, saya pikir iya juga. Saya bilang ntar deh. Saya mesti tanya ahlinya dulu. Saya harus ketemu dengan respected tourism. Iya. Bagaimana Pak Joni kalau begitu? Masih ada. Jadi gini, ini yang telah terjadi pada waktu tahun lalu. Ada satu rombongan Turki di network kita yang waktu lagi udah selesai tour 9 hari, on the way dia ke airport, malamnya udah di PCR. Di perjalanan tuh di stopin sama gugus tugas di sana Pak. Karena dari 15 orang yang pergi, 10 positif. 10 malah positif. Kenanya di Turki loh. Kena di Turki malah ya. Ya, kenanya di Turki. Nah, bersih atau enggak kita nggak tahu. Tapi satu grup itu tidak boleh terbang pulang ke Indonesia. Terus muncullah apa yang namanya biaya repatriasi. Betul. Karantina itu khusus untuk yang memang dikarantina. Tapi yang 5 orang ini kan nggak kena. Iya. Nah, itu yang direpatriasi. Ya, kalau tidak disertai oleh proper asuransi, babak belur. Judulnya babak belur. Babak belur lah. Kita penyelenggara juga babak belur, Pak. Puyeng juga ya? Puyeng. Jadi kita harus cari third party. Third party adalah asuransi. Itu lebih puyeng daripada member kita kehilangan paspor kali. Itu mah biasa. Sekarang saya ngurusin gituan. Biasa ya. Tinggal telepon kedutaan. Selesai ya kan? Ya. Teman-teman kita kedutaan bisa jemput lagi sekarang. Nah, kalau sekarang ini jangan kita berpaku kepada teman-teman dari kedutaan. Pak, bisa langsung telepon Pak, dijemput. Nah, teman-teman kita di setiap negara kedutaan juga sibuk untuk urusan yang berbagai macam, Pak. Ya. Nah, kita kalau jalan-jalan kita harus siapkan yaitu namanya asuransi yang cukup. Nah, tapi asuransi yang juga penting. Jangan yang reimburse.
Iya. Harus yang cashless. Supaya tenang. Cashless begitu ya? Cashless, jadi dia masuk rumah sakit, dia masuk tempat karantina, apa semua, dia nggak bayar. Semua kita akan masukkan dalam komponen-komponen perjalanan. Jadi satu aja. Betul. Orang kita biasanya kalau diminta lagi kan nyap-nyap deh ya. Nggak enak. Jadi kita masukkan komponen tersebut. Nggak profesional. Iya. Kita masukin pokoknya lu bayar aja satu, tapi mau bagaimana bayarnya? Mulai dari sekarang nabung pelan-pelan. Betul. Nah sekarang Pak, nanti menjelang musim semi nih, ketika kita akan berangkat ke Eropa lagi, teman-teman udah nanya nih, kira-kira berapa Pak range biaya jalan-jalan ke Eropa? Jalan-jalan ya. Yang bagus itu harga di 40-an ke atas Pak. Bagus itu Itu ya? bagus. Beres, hotel enak, makan juga beres. termasuk asuransi nggak usah dipikirin. Aman, itu udah semua pokoknya aman. Oh gitu. Tinggal pokoknya Bapak Ibu bawa duit buat shopping aja. Udah. Udah itu aja. Nggak perlu tambah apa-apa. Ntar kita naik 2 gunung. Ada Gunung Jungfrau yang paling tinggi 4.200. Ada satu lagi di Zermatt. Kita tinggal dekat atas sana. Nah itu. Tapi nggak jalan kaki kan naiknya? Wah, kasihan lah jalan Mantap kaki. lah ya. Kita jadi semua pakai bus. umur 70 juga udah aman lah gitu ya. Nggak ada kita bawain kursi roda zaman sekarang mah. Tenang aja. Pak Ipo, saya kalau ngobrol sama Anda nih bicara pariwisata selalu Eropa, gitu. Barat, Timur. Kayaknya kenyang betul asam garamnya yang dari situ. Anda di mana aja sebenarnya? Kira-kira basic awalnya gimana ceritanya Anda? Iya. Jadi Pak, saya lulus sekolah menengah industri pariwisata tahun 88. Kerja 1 tahun jadi ticketing staff selama 1 tahun. Ya, itu belajar geografi whatsoever, jadi saya bisa ngitung. Setelah itu saya mulai meniti karir di pekerjaan sebagai tour leader. Iya. Karena saya lihat ini menantang sekali. Mulai cuma Singapura, Malaysia Pak. Belum pernah ke luar negeri, belum punya paspor. Langsung disuruh bawa oleh bos saya dulu. Saya yakin kamu bisa. Untuk apa? Melayani orang. Dia bilang untuk melayani orang. Jadi apa nih? Industri ini bukan masalah kita tahu sedunia bagaimana, tapi cara pelayanan orang atau hospitality. Iya, hospitality. Hospitality itu yang lebih penting daripada kita nerang-nerangin ini goa apa itu nggak penting Pak. Itu ada local guide. Tapi kalau kita aware sama kebutuhan, dipanggil lagi. Ya, jadi saya ingat sekali bos saya bilang hospitality, bagaimana kamu melayani. Interaksi antar manusia ke manusia. Nah ini saya bawa Pak. Jadi ada semacam empati ya yang harus kita kedepankan kalau kita menjadi seorang leader, turis leader ya. Seberapa banyak dia mau melayani? Itu waktu Anda bawa tamu ke Singapura dan Malaysia itu, Anda pakai bahasa Mandarin atau bahasa Melayu? Bahasa Indonesia ya dan juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Mandarin sedikit-sedikit. Tapi by the way Inggris Anda waktu itu udah dilatih betul ya? Waktu di sekolah di pariwisata memang 12 jam 1 minggu. 12 jam lumayan. Second language-nya dapat Perancis, Pak. Iya, Bu. Dapat Perancis. Dapat Perancis lagi. Jadi saya belajar Perancis di sekolah, tambah lagi saya les lagi 3,5 tahun Perancis, Pak. Jadi di pusat kebudayaan Perancis tuh. Saya juga bahasa Perancis saya nguasain, cuma 2 doang. Apa, Pak? Deklarasi parlong. Declaration de long parlong. Iya, itu ada. Sama cetak semua. Cetak semua. Iya, mantap. Udah tahu ya. Negara adalah saya. Kan? Cuman kalau bahasa Perancis kan ujungnya ong semua ya. Kalau jongkok nongkrong, nasi lembek lontong. Kurang lebih sama tuh. Gitu ya. Iya. Terus daerah lain gimana? Masuk ke Eropanya gimana? Tahun 92. Baru masuk ke Eropa ya? 90 saya mulai Asia, 91 saya udah mulai Amerika, Australia, dan juga beberapa negara-negara kecil yang ada di Asia. Nah, 92 saya mulai Eropa. Saya maksudnya gini, itu dapat dari semacam sertifikasi pariwisata atau Anda belajar sendiri? Saya ingat waktu kita masuk ke Praha ya kalau nggak salah, Anda bercerita tentang sejarah suku bangsa ini bertempur sama ini, kemudian melahirkan ini, bla bla bla. Dulu nggak ada Google. Saya kan anak Eropa kan nggak, artinya. Bapak juga sering. Bukan, sering juga. Cuman saya ketemu pemandu kayaknya ini yang memandu saya nih guru sejarah atau memang saya nggak sempet nanya waktu itu. Itu saya kasih clue-nya ya Pak ya. Oh gimana? Suka baca komik apa enggak Pak? Viking. Suka baca komik. Kalau mungkin yang lebih enteng lagi, lebih light lagi daripada Viking. Asterix Obelix. Oh gitu. Itu dia kuncinya Pak. Baca di situ ya. Tiap Jumat saya udah habis pulang sekolah, saya habisin tuh semua Asterix Obelix.
Di situ yang namanya suku bangsa Eropa yang paling lama saya belajar. Komiknya juga asik ya, asik pendek-pendek itu semua ya. Karena kita fun belajarnya itu sambil ada humornya, ada apa itu Amerika. Tapi saya lebih suka Paman Gober sebenarnya. Itu lain lah. Kalau Paman Gober pasti ada sesuatu yang cuma excitement. Tapi sejarah baca sebenarnya Tintin. Iya, Tintin oke, saya baca. Ada semua itu. Tintin juga bagus. Nah itu komik-komik itu menurut saya itu banyak tambahan karena geografi Eropa besar. Jadi belajar di situ. Tapi jadi satu lagi ini Pak, supaya kita bersiap-siap menghadapi musim semi dan sekaligus revenge of tourism, itu bisa nggak berikan keteduhan kepada teman-teman saya mau berangkat ya. Apa aja supaya stagesnya kita harus mengerti ya, tahapan-tahapan. Oke, menyambut pariwisata akan dibuka lagi, border reopen ya. Semua negara Eropa itu sangat welcome kepada turis-turis dari Indonesia ya. Nomor satu, kita harus vaksin, Pak. Ya, vaksin kita udah beres itu. Vaksin nomor satu. Nomor satu ya. Setelah beres, kita ada Peduli Lindungi. Peduli Lindungi sudah diunduh Indonesia. Diupload. Itu Indonesia ya. Tapi di luar negeri bukan Peduli Lindungi. Nggak ada yang angkat. Namanya apa? Who cares? Ada di Play Store. Kalau Indonesia kan care and protect. Iya, care and protect. Kalau di sana namanya who cares. Wah, apa urusan gua? Apa urusan gua? Ya kan? Yang penting duit masuk kalau orang Eropa. Nah, jadi kita nggak perlu pakai Peduli Lindungi, tapi ada apps lain yang nanti kita sampai di sana. Oh, gitu. Yang paling penting kalau dari Amerika tuh dikeluarin oleh CDC. Itu ada tulisan bahasa Inggrisnya vaccination rated disebutnya. Jadi Anda sudah vaksinasi, tulis aja Sinovac, Pfizer. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Di orang sampai di sana lihat polisinya Pfizer, AstraZeneca. Nah ini yang orang Indonesia salah. Kalau kita Sinovac nggak boleh kemana-mana ya. Iya. Itu dia problem. Saya tegang nih makanya nggak bisa. Visa mereka minta ya, mana sertifikat vaksinnya. Nah kita pada ikutnya sama Peduli Lindungi. Begitu. Nah inilah jadinya orang tambah takut pergi Pak. Nah kebetulan saya sih pakai AstraZeneca. Karena saya waktu lagi dapat kebagian Sinovac, saya bilang, aduh saya nggak mau deh. Saya pakai nungguin nanti kalau dapat AstraZeneca karena badan saya badan Eropa nih Pak. Bukan masuk made in Beijing sama Shanghai takutnya gitu ya. Kalau saya biasa di Shanghai. Biasa Shanghai ya. Di Shanghai itu. Nah, jadi saya bilang ya, teman-teman nggak perlu takut ya. Swiss menerima semua vaksin. Oh iya, Swiss aman ya. Aman. Iya kan? Yang penting duit masuk ya. Yang penting ada duit. Nah, itu dibungkus kali Pak ya supaya teman-teman kita yang mau ikut nih nggak ngurus lingkungan. Kita beres. Bungkus kita urus semua. Yang penting lu kirim pendaftaran sekian, kita urus dokumentasi, jangan lupa surat-surat itu kita penting juga, kita minta juga Pak. Briefing, habis briefing kita tunggu di bandara. Betul. Langsung berangkat. Briefing kita kayak dulu. Jangan lupa briefing makan-makan. Supaya nyaman, enak gitu. Pak Ipo kayaknya menarik nih. Ada rencana kapan berangkat lagi nih? Minggu ini katanya mau ke Swiss. Akhir bulan saya ada rombongan udah. Akhir bulan bukan ini ya, bulan Oktober Pak. Ya, ntar pulangnya saya kasih report. Kemarin lagi kita ngobrol lagi biar teman-teman tahu perjalanan cuplik filmnya sedikit. Boleh. Apalagi biasa juga kan ada yang ikut saya di Instagram, mereka jadi follower kita juga. Sudah kadang mereka juga lihat kita juga sih, Pak. Ya kan? Iya. Pak Ipo terima kasih banyak. Kami menyebut Anda respected tourism. Thank you. Itu kita yang kasih sebut karena ada beberapa kali saya ikut Anda, mulai dari Jerman ya, kemudian kita ke Ceko juga, Austria juga, malah seperti Qatar juga ya, tapi dalam perjalanan itu kali. Tapi oke lah, 10 hari yang unforgettable. Berkenan sekali karena memang tadi Anda menggunakan apa yang disebut dengan hospitality. Yes. Artinya bahwa tamu-tamu kita itu adalah bagian dari diri kita. Platform kita sama Pak. Kita melayani. Kita melayani mereka, care betul sama mereka. Mudah-mudahan ini catatan juga buat teman-teman yang bermain di tour leader. Tidak ada salahnya hospitality itu menjadi benda keramat kita yang kita pakai. Jadi paling atas itu adalah hospitality. Jangan pergi ke luar negeri
pengen Nggak peduli. foto-foto, Iya. pengen foto-foto, terus nampang sama temen begitu. Gue udah ke luar negeri, tapi otak kosong, Pak. Oh iya. Ya kan? Jangan sampai kayak gitu aja. Saya ingat 2 pahlawan yang dihukum mati di Ceko itu gambarnya banyak tuh yang ada cerita itu, Gus. Iya. Itu nggak dapet kita itu kalau pergi sama si Pulan kan. Oke. Baik Pak Ipo, terima kasih sudah bincang sama kami. Teman-teman, kita akan jumpa lagi. Kita tunggu kembali Pak Ipo dari Swiss. Nanti saya Bulan pulang dari depan Swiss, kita ya. akan lihat beberapa gambar. Anda jangan kemana-mana, nanti kita akan tampilkan kembali. Sip. Terima kasih. Mantap.